Halo Sobat Otomotif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya ada project ini motor Jupiter Jet hilang pengapian ya teman-teman. Nah, motor ini diantar yang punya sudah keadaan kabelnya dibukai seperti ini. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini saya akan memberikan tipsnya, cara mencari pengapian yang hilang dan dari mana saja cara pengecekannya. Untuk pengecekan pengapian yang hilang sebenarnya bisa dilakukan mulai dari pengecekan busi ya teman-teman. Nah, karena ini sudah dikanibal kabel-kabelnya sudah dibuka-buka seperti ini. Di sini akan saya coba saya cek mulai dari spool langsung ya teman-teman, dari pusat arusnya. Untuk pengetesan ataupun pengecekan di sini saya menggunakan test pen ya teman-teman, test pen buatan sendiri. Kemudian yang kita cek di sini langsung dari spool. Kabel warna putih dan pink ini kabel full ser ya teman-teman. Nah, untuk pengecekannya di sini yang kita cek yang pertama dari kabel putih. Kabel putih ini kabel 10 pengisian. Kita tes apakah ada arus atau tidak. Kalau yang kuning ini kabel lampu dan yang hitam ini kabel ground atau kabel massa. Tapi sebelum dicek jangan lupa untuk kabel ground ataupun kabel hitamnya ini kita sambungkan ke bodi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita sambungkan menggunakan kabel. Oke, jika sudah disambungkan menggunakan kabel seperti ini, kemudian kita sambungkan pada ground ataupun pada massa. Jika kabel groundnya ini sudah terpasang, kemudian untuk yang selanjutnya langsung kita tes spool pengisiannya. Yang kita tes kabel warna putih. Oke, coba kita engkol atau kita starter apakah ada arusnya. Oke, untuk spoolnya ini aman ya teman-teman, masih ada arusnya. Kita tes lampunya juga aman, ada arusnya. Jika spoolnya ini dipastikan masih aman, kemudian untuk yang selanjutnya kabel spoolnya ini kita sambungkan menuju kabel ke kiprok. Kita sambungkan terlebih dahulu kabel dari spool ini kita sambungkan pada soket yang menuju kiprok. Jika kabelnya ini sudah terpasang pada soketnya, kemudian soketnya ini yang masuk kemudian keluarnya ini kita cek ya teman-teman untuk memastikan soketnya ini bermasalah atau tidak. Nah, jika ada arusnya seperti ini berarti soketnya aman. Selanjutnya kita cek yang masuk ke kiprok ya teman-teman. Tetap kita cek kabel yang warna putih, ini kabel masuk ke kiproknya. Oke, kita tes terlebih dahulu apakah arus masuknya ini masih tersambung. Oke, untuk kabel pengisian masih tersambung ya teman-teman. Untuk lampunya kita tes, ini juga masih aman. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita tes kabel keluarnya yaitu warna merah. Oke, untuk kabel keluarnya ini masih aman ya teman-teman, masih ada arusnya yang artinya kiproknya ini aman, tidak bermasalah. Dan untuk yang selanjutnya kita tes kabel dari kiprok yang menuju kontak yaitu kabel warna merah ya teman-teman. Tapi ini kabelnya sudah diputus ya teman-teman, tidak menggunakan kontak lagi. Untuk urutan pengecekannya memang seperti itu ya teman-teman. Kita cek masuk kontak apakah ada arus, kemudian keluarnya juga kita cek. Untuk keluarnya ini kabel coklat ya teman-teman. Jadi masuknya itu warna merah yang dari kiprok, kemudian keluarnya arus standby-nya warna coklat. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja kita tes atau kita cek kabel dari kontak atau kabel standby yang menuju CDI. Untuk warna kabelnya ini warna coklat ya teman-teman. Kita tes apakah tersambung atau tidak. Oke, untuk kabel dari kontak menuju CDI masih tersambung ya teman-teman, masih ada arusnya. Kemudian yang selanjutnya kita cek kabel keluarnya. Untuk kabel keluarnya ini warnanya kabelnya warna orange ya teman-teman, kabel yang menuju kuil.
Dan untuk kabel warna putih dan pink ini kabel dari Fulser. Dan untuk kabel warna hitamnya ini kabel massa ataupun ground ya teman-teman. Dan untuk kabel groundnya ini harus benar-benar tersambung dengan baik ya teman-teman. Jika kabel groundnya ini tidak tersambung dengan baik, arusnya juga tidak bisa keluar. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja kita tes kabel keluar dari CDI yang masuk ke kuil, apakah ada arusnya atau tidak. Untuk ngetesnya ini langsung kita tempelkan pada ground ya teman-teman, atau pada bodi. Kemudian kita engkol apakah ada apinya atau tidak. Nah, di sini tidak ada apinya sama sekali ya teman-teman. Sudah kita engkol berkali-kali, tidak ada api sama sekali. Oke, coba kita tes lagi arus yang masuk ke CDI apakah masih tersambung. Coba kita engkol. Nah, untuk arus masuknya ini masih tersambung ya teman-teman. Nah, jika dipastikan ada arus yang masuk tetapi arus keluarnya tidak ada api yang keluar, bisa dipastikan CDI-nya yang rusak, bisa jadi pulsernya yang sudah rusak. Karena fungsi Fulser yaitu untuk membuka gate SCR ataupun membuka arus pada CDI ya teman-teman, supaya arusnya bisa keluar. Nah, jadi arus standby, arus yang ada di dalam CDI ini yang disalurkan melalui kabel warna coklat, arus yang masuk ke dalam CDI ini tidak langsung dikeluarkan ya teman-teman. Jadi arus ini masih tertampung di dalam CDI dan arusnya ini tidak langsung disalurkan menuju kuil, tidak langsung ya teman-teman, tetapi arusnya ini masih tertampung di dalam CDI. Nah, saat pick up ataupun tonjolan magnet melewati Fulser, kemudian Fulser mengirimkan signal pada CDI untuk membuka gate SCR, sehingga arus yang ada di CDI bisa keluar menuju kuil. Nah, untuk memastikan CDI atau Fulsernya yang bermasalah, terlebih dahulu kita cek Fulsernya ya teman-teman, apakah Fulsernya bermasalah atau tidak. Untuk pengecekan ataupun pengetesan Fulsernya masih normal atau tidak, di sini saya menggunakan senter korek ya teman-teman, seperti ini. Kita ambil lampunya ya teman-teman, kita buka untuk ngetes Fulsernya masih normal atau tidak. Kita ambil lampunya, kemudian kita sambungkan pada kabel Fulser. Untuk caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Soketnya ini kita buka terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya lampu ataupun senter koreknya ini tinggal kita tancapkan pada soket Fulsernya seperti ini. Kemudian kita tes, kita engkol apakah menyala atau tidak. Jika lampunya ini menyala berarti Fulsernya masih normal. Nah, jika arus yang masuk tersambung dengan baik, kemudian Fulser masih normal dan ground pada CDI juga tersambung dengan baik, tetapi arusnya juga tetap tidak mau keluar, bisa dipastikan CDI-nya ini yang sudah rusak ya teman-teman. Coba kita ganti menggunakan CDI yang baru. Oke teman-teman, untuk apinya ini sudah ada ya teman-teman, sudah keluar. Berarti untuk CDI-nya benar-benar sudah rusak. Jika dari CDI sudah mengeluarkan arus ataupun ada apinya saat masuk ke kuil dan kuilnya tidak mengeluarkan api, berarti bisa jadi kuilnya yang bermasalah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara pengecekan mencari pengapian yang hilang untuk memastikan bagian part apa yang rusak. Nah, jadi supaya tidak salah membeli atau salah prediksi bagian part yang rusak, untuk pengecekannya seperti itu.
Untuk pengecekan bisa langsung dari spool, juga bisa dimulai dari busi ya teman-teman. Sebenarnya sama saja, tergantung kebiasaan kerjanya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Salam otomotif dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.